Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Para jemaah Masjid Ikhlas yang saya muliakan, pertama-tama syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bermuajahah silaturahim sambil iktikaf ya. Jadi nawaitul iktikaf di hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya beriktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Jadi selama kita iktikaf di masjid masih ada wudunya adalah diberikan pahala sampai selesai iktikaf. Selama dulu di sini selalu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kelebihan masjid. Di mushola tidak bisa. Kalau di masjid itu selama kita iktikaf niat selalu mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masih surat Al-Baqarah ayat 184. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridun aw ala safarin wa iddatun min ayyamin ukhra. Walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Pada Al-Baqarah ayat 185 ya. 185. Sambungan dari ayat kemarin. Walladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairun lahu. Wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada waktu itu, pada hari itu. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, yaitu seperti orang sakit berat, orang yang sangat tua, orang yang hamil atau menyusui, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, yakni memberikan makan kepada lebih dari seorang miskin untuk satu hari, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sekarang kita masuk kepada bab yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi orang-orang yang mereka berat menjalankan puasa, maka wajib membayar fidyah. Dikatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Mujahid mengatakan bahwa ayat ini turunkan pada Qais bin As-Su'aib yang sudah sangat tua
tetapi memaksa tetap berpuasa. Qais bin As-Su'aib sudah tua renta, tetapi memaksakan diri untuk berpuasa. Lalu Qais tidak berpuasa dengan konsekuensi memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Dalam tafsir dikatakan bahwa fidyah itu qadra ma yakulu fi yaumin wa huwa mukun min qalbi quwwati baladihi. Jadi banyaknya fidyah itu qadra ma yakulu fi yaumin. Jadi ukurannya adalah yang dia makan satu hari, yakni 1 mud. Di 1 mud itu adalah kira-kira 6,75 ons. Kalau Syafi'iyah 0,75 kilogram. Jadi nggak sampai 1 kilo. 1 mud itu sama dengan 0,75 kilogram atau 6,75 ons. Sesuai dengan makanan yang dimakan di daerah itu. Kurangnya gitu ya. Kalau kita beras, jadi setiap hari diberikan 1 mud. Ya. Kapan waktunya? Namanya hari ini saya tidak puasa karena nggak mampu lagi. Ya. Nanti pas habis maghrib juga kemudian diberikan 1 mud untuk membayar yang tadi saya tidak puasa. Hukum loh dia, harus hati-hati. Harus hati-hati. Di 1 hari 1 mud. Nah, orang-orang yang bebas berpuasa tapi wajib 1 mud itu pertama adalah wanita hamil. Ya. Atau wanita yang sedang menyusui. Jika dia khawatir terhadap bayinya atau janinnya, maka dia wajib mengqadha dan memberikan fidyah. Umpamanya seorang yang sedang hamil kan punya janin belum keluar ya, atau sedang menyusui, dia khawatir keselamatan janinnya atau keselamatan bayinya, boleh membatalkan puasa, tapi wajib qadha dan wajib memberikan fidyah 1 mud. Namun kalau dia khawatir terhadap kesehatan dirinya, orang yang sedang hamil tadi atau yang sedang menyusui, bukan khawatir terhadap calon bayi atau bayinya, maka hanya dibebankan wajib mengganti puasa.
Hati-hati bapak-bapak ini sedang ngantuk-ngantuk. Jadi khawatir. Jadi ini hukum nanti pulang pesannya beda gitu loh ya. Jika Syafi'i ya Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau dia khawatir terhadap dirinya saja, tidak khawatir terhadap bayinya atau janinnya, maka hanya wajib setelah habis bulan Ramadan, ya, kemudian dia mengqadha sampai nanti bulan Ramadan berikutnya. Kalau belum diqadha, tambah lagi. Kalau fidyah tadi double, ya kan? Udah Ramadan yang akan datang, nggak ada waktu, sibuk, lupa kan? Tiba-tiba sebelum Ramadan, maka membayar fidyahnya tadi double. Bulan Ramadan berikutnya belum bayar juga 3 kali sampai hari kiamat. Kalau nggak mati-mati dia, kalau mati ya selesai. Itu yang pertama ya, wanita hamil dan wanita menyusui. Kemudian yang kedua orang tua, dari Qais tadi, orang tua renta, hanya umurnya sudah 80 tahun lebih. Kalau Farah Abdul Ghafur kan masih sehat, jadi belum fidyah atau ada. Sudah nggak sanggup lagi berpuasa, maka dia wajib membayar fidyah. Bagaimana orang tua kita yang telah mati juga berpuasa? Ya sekarang bayar ahli warisnya membayar sekiranya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang sakit parah, yang tidak ada harapan itu sembuh. Pak dokter, gimana Pak dokter ini? Pak dokter ini saya harus konsultasi. Adakah penyakit yang harapan itu sembuh? Adakah penyakit yang harapan sembuh sudah sulit? Ada ya? Seperti itu. Udah nggak mampu berpuasa, maka dia wajib membayar fidyah, tidak qadha. Tidak perlu lagi mengqadha, tapi cukup membayar fidyah. 1 hari satu mud. Lebih banyak lagi lebih baik. Jadi 1 mud itu hanya untuk 1 orang miskin. Jangan dibagi-bagi. 1 mud dibagi 2. Enggak. 1 mud untuk 1 orang miskin. Umpamanya dia sampai 1 bulan 30 hari 30 mud bisa dibagi-bagi. Ini hari ini miskin sana, miskin 2, miskin atau orang fakir. Jadi orang yang sakit parah, yang untuk harapan sembuh sudah tidak mungkin. Ini yang mengetahui adalah ilmu kedokteran. Jangan bukan kita, kira-kira saya ini sudah nggak bisa sembuh lagi, nggak mampu berpuasa. Ini adalah ahlinya adalah dokter, bukan kita orang awam. Kemudian yang keempat,
orang yang telah mati yang meninggalkan utang puasanya tanpa ujur atau ujur namun ia belum membayar atau belum mengqadha puasanya. Orang yang telah mati meninggalkan utang puasanya tanpa ujur. Jadi kalau qaul qadimnya Imam Syafi'i adalah ahli warisnya mempuasakannya. Qaul jadid atau qaul yang yang terbaru adalah cukup dibayar dengan fidyah. Itu 4 macam yang tadi wallazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang berat menjalankan puasa in abturu jika mereka adalah berbuka puasa maka wajib membayar fidyah. Jadi barang fidyah adalah makanan yang dimakan di daerah itu. Kalau daerah misalnya umpamanya daerah Sulawesi sana itu bertentu beras jadi makanan pokoknya. Kalau kita adalah beras. Faman tatawa khairan kan zada fil fidyah 'ala al-qadar al-wajibi aw sama ma ikhraj al-fidyah fa huwa tatawu khairul lahu bisawab. Barang siapa yang menambah, artinya tadi fidyahnya 1 mud kemudian tambah 2 mud, itu lebih baik. Jadi menambah fidyahnya dari ukuran yang wajib, atau dia berpuasa lagi ma ikhrajul fidyah, berpuasa tambah fidyah lagi, itu lebih baik. Bahwa at-tatawu khairul lah bisawab. Wandal ma'al masyaqqah khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwasanya kesulitan itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ma bisomi fil minal fadilati wa minal ma'adil mawrusa littaqwa wa bara'atul zimma bainal ibadata kullama kanat asyaqqu kan aksaru sawaban. Maka sesungguhnya ibadah itu, jika ibadah itu lebih berat, maka pahalanya pun lebih besar. Itu kaidahnya begitu dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi semakin berat tantangannya ibadah itu, maka semakin besar ganjarannya. Puasa ini adalah sangat berat, maka ganjarannya pun tidak bisa dihitung, saking besarnya ganjarannya. Maka itu kaidahnya begitu. Bainal ibadata kullama kanat asyaq kanat aksaru sawaban. Jika ibadah itu semakin berat, maka semakin besar pula ganjaran. Maka tidak sama puasa pahala kita walaupun kuantitasnya sama. Umpamanya puasa 1 hari kita, tapi tenang-tenang saja di rumah. Tapi ada puasa yang dia kerja berat, tukang umpamanya atau tukang batu,
tetap puasa, ganjarannya lebih besar daripada kita. Itu. Kalau kita bersedekah 100.000, Pak Prabowo 100.000, ganjarannya mah lebih besar. Kita lebih besar. Kenapa? Kuantitasnya sama. Kita 100.000 itu sudah hitung-hitung. Pak Prabowo presiden ya 100.000 itu sama dengan uang parkir 2.000. Ringan. Ya. Maka semakin berat tantangannya, semakin gede pahalanya. Ibadah habis sholat subuh ngaji, tantangannya ngantuk karena baru makan ya. Tapi berusaha itu juga, itu ganjarannya lebih besar daripada di kursi empuk, begitu ya, sambil ber-HP begitu. Maka fa'innal ibadata kullama kan asyaqqa kan aksaru sawaban. Jika ibadah itu lebih berat, maka dia lebih baik, besar pahalanya. Jadi kuantitasnya sama, ganjarannya pasti berbeda sesuai dengan masakohnya, sesuai dengan kesulitan masing-masing orang. Ya. Tapi tidak dikurangi, ya. Jadi ganjaran pokoknya tidak dikurangi. Yang ada ditambahi bagi yang memang sangat berat. Mungkin ada pertanyaan tentang fidyah, masalah hukum fikih. Yang ibu hamil, saya nggak gitu paham tadi. Ibu hamil atau ibu menyusui yang tidak berpuasa itu harus membayar fidyah, tapi dia tidak harus memotong, begitu loh. Ya, dua hukum. Jadi begini, kalau dia tidak berpuasa, khawatir tentang kesehatan anaknya, di luar dirinya, maka wajib qada dan fidyah. Dua. Kalau tidak khawatir. Nah, kalau dia khawatir terhadap kesehatan anaknya, bukan kesehatan dirinya, maka dia wajib qada dan fidyah. Dua. Kalau dia khawatir terhadap dirinya saja, bukan kepada bayi, maka hanya wajib qada saja. Imam As-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Namun kalau Imam Hanafi, tiga-tiganya hanya wajib qada. Tinggal milih aja mana. Gitu lah. Jadi kalau Imam Hanafi, gitu ya, apakah itu khawatir terhadap dirinya, khawatir terhadap anaknya, semuanya hanya wajib qada. Tapi kalau Imam As-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa jika dia khawatir terhadap sang bayi atau calon janinnya, maka wajib qada dan fidyah. Begini aja gampangnya. Jadi diri dan orang lain gitu aja, gampang gitu ya. Jadi kalau khawatir terhadap dirinya, dia hanya wajib qada. Tapi kalau Imam Hanafi, kalau khawatir terhadap dirinya atau khawatir terhadap sang bayi atau dua-duanya, hanya wajib qada. Jelas ya? Jadi ini adalah masalah fikih.
Jangan sedang ngantuk. Ketika pulangnya berbeda. Ya kan? Masalah ini bagus ini panitia. Jadi akhirnya saya juga harus membaca kitab lagi. Karena yang dibebankan adalah ayat yang memang sangat prinsip. Gitu ya. Karena banyak orang tidak tahu gitu ya, masalah fidyah itu. Jadi 4 macam tadi orang-orang yang memang bisa fidyah tadi. Ya, orang tua renta ya, yang tidak sanggup lagi menjalani puasanya. Ya sudah. Oke ya. Untuk dia orang tua renta untuk masa lambo kan kemarin Ya. belum dibayarkan gitu. Kan mestinya setiap hari ya. Ya. Tapi kalau itu lampu dan belum dibayarkan, apakah itu bisa Double. Iya, langsung dibayarkan. Oke, sekarang bisa. Jadi kapan saja bisa dibayar. Ya, jadi umpamanya begini, saya ini sudah tua renta. Kemarin nggak tahu hukumnya, gitu ya, tidak tahu hukumnya. Udah 3 tahun yang lalu tidak berpuasa dan tidak tahu hukumnya. Tidak tahu maka dia adalah bayar 1 hari 1 mud. Jadi kalau 30 hari, 60 hari, 120 hari, 90 hari kan? 90 kali 1 mud. Iya, berarti 90 hari kan 3 tahun. 3 tahun. Maka dia membayar sekarang. Kalau yang tadi yang tua renta baru mulai hari ini. Pokoknya saya kemarin hari Sabtu tidak berpuasa, maka wajibnya mulai adalah pada malamnya langsung. Jadi begitu maghrib batal, kemudian membayar fidyah. Oh saya nggak sanggup hari itu ya, besok kapan-kapan bisa. Habis lebaran juga boleh. Ya. Tapi kan kita nggak tahu umur kan, semakin cepat semakin baik. Ya. Nggak tahu umur kita kapan dihentikan oleh Allah. Bisa digabung nggak? Saya bisa digabung sekali 1 bulan. Boleh. Jadi pemain digabung langsung, udahlah, masih panjang umur ini kira-kira 30 hari besok, kemudian habis lebaran, kemudian bayar 30 mud. Tapi ingat, 1 mud untuk 1 orang miskin. Jangan sampai dibagi-bagi, 1 mud dibagi 3, gitu kan? Miskin. 1 mud atau 2 mud terserah. Misalnya 1 bulan itu sekaligus, tapi itu hanya 3 orang. Boleh. 1 orang aja boleh. Jadi bermanfaat kepada yang fakir atau miskin. Kalau yang terkait sakit tadi, Iya. kan ada saudara yang sakit. Iya. Sakitnya itu sebenarnya kalau itu kan nggak boleh puasa, karena saya muda ya. Kan itu harus menjaga makanya kan ada rutin. Ya, 6 nanti 19 dan nggak tahu apakah penyakit itu bisa sembuh nanti ketika penanganan, apakah itu bisa bayar fidyah. Itu yang tahu dokter ya, kira-kira apakah itu masih ada harapan sembuh atau tidak sembuh. Kalau ijtihad ya umpamanya tidak ada harapan sembuh dari dokter begitu ya, sudah bayar 1 mud per hari. Itu aja. Jadi adalah kita ilmunya kan ilmu kedokteran. Jangan orang syariah, orang fikih yang ya itu. Jadi ada 4 macam tadi bapak-bapak, supaya diingatkan dan diberitahu kepada famili keluarga kita yang memang sedang begitu. Bapak-bapak sudah masuk isyraq atau syuruk, dan terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo sholat subuh.